September ini Tuhan kita baik, amin. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sapa kiri kanan, tatap matanya sekalipun kita pakai masker, katakan Tuhan Yesus baik bagimu dan bagiku. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita mau menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan Bapak Saudara. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk, tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Kita bersyukur kalau Tuhan Yesus sudah menghantarkan kita ke tempat ini dengan selamat, tanpa kekurangan satu apapun dan dalam situasi apapun. Mari kita sama-sama membawa korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan, amin. Karena sampai hari ini, di bulan yang baru ini, Tuhan tetap baik atas hidup kita. Teduhkan hatimu, kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. 31 hari di bulan ke-8 di tahun ini Engkau sudah menyertai kami. Dan hari ini kami boleh sama-sama memasuki minggu yang baru di bulan ke-9 di tahun ini. Betapa Tuhan baik, luar biasa, dahsyat atas hidup kami. Bapa, kami mau sama-sama melayani Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan, biar segala sesuatu yang kami persembahkan kudus, berkenan kepada Tuhan. Namun sebelumnya ampuni kesalahan kami, dosa kami, pelanggaran kami atas yang kami lakukan terhadap Tuhan dan sesama kami. Biar hari ini Tuhan, kerajaan-Mu datanglah, jadilah kehendak-Mu dalam ibadah kami ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sama-sama siap melakukan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Kau layak ditinggikan Tuhan Yesus. Engkau layak menerima segala hormat, kemuliaan. Kami bawa hati kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya Tuhan baik, sungguh teramat baik. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat pujian ini dari hatimu, ya Allah yang setia bagi kita. Oh, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Amin. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam kondisi apapun nyatakan terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah
buat bulan yang baru. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur dengan apakah Tuhan baik, segala kebaikan. Biar segenap hati kami datang kepada Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur dengan apakah syukur segala kebaikanmu. Amin. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Lebih terbaik lagi, katakan haleluya. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Apapun yang terjadi, katakan dengan sepakat, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Bulan 9 ini dalam kendali Tuhan. Amin. Kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Amin. Kaulah harapan, Kaulah harap. Engkau skenario yang terbaik atas hidup kami. Dengan sungguh-sungguh katakan amin. Amin. Mari sambil bangkit berdiri, jemaat Tuhan katakan dengan apakah kami mengucap syukur Tuhan. Mari jemaat lebih lagi katakan dengan apakah ada mujizat dalam mengucap syukur. Amin. Yes Lord Jesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, oh, dengan apa kan ku balas? Oh Tuhan baik.
Kami memiliki Yesus yang luar biasa, yang tak pernah meninggalkan kami. Kami proklamirkan iman kami pagi hari ini, sebab Allah yang kami percaya Allah Immanuel yang menyertai kami. Kalau dulu Tuhan sudah menyertai kami, sekarang dan selama-lamanya Tuhan akan menyertai kami. We believe, oh Lord Jesus. Mari sembah Tuhan anak-anak Tuhan. Mari sembah Tuhan hamba-hamba Tuhan. Sembah Tuhan umat-umat Tuhan. Dia suka disembah, Dia suka dimuliakan. Syakaralabayaralabase. Engkau layak ditinggikan. Syakaralabayaralabayaralabayaralabase. We worship you Lord Jesus. Dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, Tuhan hadir, Tuhan hadir, Tuhan hadir. Terdengar nyanyi-nyanyian baru di tempat ini, terdengar puji-pujian yang baru. Yesus, haleluya. Terus sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, nikmati Dia. Nikmati kehadiran Tuhan pagi ini. Nikmati kehadiran Tuhan Yesus pagi ini. Kami gak mau menyembah-Mu sebagai rutinitas dalam hidup kami. Kami mau menyembah-Mu sebagai gaya hidup kami. Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami. Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. We worship you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Boleh angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta. Angkat tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termu. Kita sepakat berkata pagi ini layak, layak, layak puji, disembah, Kaulah yang bertahta. Engkau Raja di atas segala raja. Amin. Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Yes. Terbunyi layak, layak, oh layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Dimuliakanlah Engkau di tempat ini ya Tuhan.
janji sama Tuhan, biar hanya Tuhan saja semakin besar, kami semakin berkurang. Layak, layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbu. Mari janji sama Tuhan, namamu besar terbu. Dengan keras katakan, namamu besar terbu. Kasih tepuk tangan yang terbaik, lebih dahsyat lagi, katakan yes. Biar nama Tuhan saja besar di tempat ini dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami siap bersuka cita memuji Tuhan, karena kami percaya Tuhan bertahta di atas pujian kami. Di dalam nama Yesus, yang siap memuji Tuhan katakan dengan saya dengan antusias, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik. Sama-sama bertepuk tangan dengan semangat Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita baik ya. Mari ekspresikan sama-sama pujian ini, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepalanya. Tuhan kita baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik. Acungkan semuanya tinggi-tinggi. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi ya. Yuk lambaikan kedua tangan kita. Engkau baik. Boleh lambaikan kedua tanganmu Bapak Saudara. Engkau baik. Engkau baik. Saya mau dengar suara jemaat saja, Engkau baik. Engkau baik. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan Yesus baik, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik.
katakan haleluya. Tuhan kita baik dulu, sekarang, dan sampai selamanya, amin. Sekalipun BBM naik, bahan sembako semakin meningkat, Bapak Saudara, kita percaya Tuhan kita yang baik akan memberkati kita, amin. Yang percaya hanya kepada Yesus, sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat. Katakan 3 kali haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah satu-satunya jaminan atas hidup kita, amin. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Bukan kepada PS kita, tapi hanya kepada Tuhan. Untuk itu tetap melekat kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menyertai, memelihara dan memberkati kita, amin. Boleh senyum kiri kanan, katakan dia Jehovah Jireh yang akan memelihara hidupmu. Yang sebelah kini, lihat aku terus. Boleh lihat kiri kanan Bapak Saudara, katakan dia Jehovah Jireh akan mencukupi segala kebutuhan kita, amin. Siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan, kami percaya Engkau satu-satunya jaminan atas hidup kami. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami, tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Firman-Mu berkata, untuk itu pagi hari ini kami kembali diingatkan dan kembali membangun iman kami bahwa hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang kami percaya, yang kami andalkan dalam hidup kami. Kami percaya kami akan sehat secara jasmani, keuangan kami juga akan disehatkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan, menaruh harap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, amin. Atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau sediakan. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari nyatakan dengan iman bersama-sama kepada Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, oh, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, terlalu baik Engkau Tuhan. Bahkan dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau sediakan. Oh,
Sama-sama sambil bangkit berdiri sama Tuhan. Kau Tuhan, katakan dengan imanmu, Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Kau saja Tuhan kami, yang mengasihiku. Bahkan Kau jadikan kami lebih indah. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih Ku bersyukur padamu Tuhan. Mari jemaat saja katakan, ku bersyukur padamu. Tuhan baik Bapak Ibu Saudara. Yes. Apapun keadaanmu, Kaulah jaminan hidupku. Ada mujizat dalam mengucap syukur. Angkat tanganmu. Tuhan, lihat kami jemaat yang mengasihiku. Kau jadikan hidup, amin, amin, lebih indah. Boleh sekali lagi jemaat Tuhan saja, apapun yang terjadi, angkat suaramu, nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu, amin. Percayalah, dengan iman pasti terjadi. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bersama dengan Yesus, ku bersyukur padamu. Kaulah jaminan hidup kami, Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Kami bersyukur Tuhan terlalu baik bagi kami, yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Mari sekali lagi dengan sepakat berkata, kami sama-sama mengucap syukur Tuhan, apapun yang terjadi, amin. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, amin. Kau Tuhan yang
Tuhan, dunia tidak memberi kami keberhargaan. Tapi yang kami inginkan adalah keberhargaan dari Engkau Tuhan. Itu yang lebih indah dari apapun Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami boleh bertemu muka dengan Engkau Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh kami dipulihkan kembali Tuhan. Roh kami diisi kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima benih firman ini dengan baik Tuhan. Dan firman bertumbuh dengan baik, dan kami lakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya menjadi saluran dari firman-Mu. Biarlah isi hati-Mu saja Tuhan yang tercurah di pembacaan firman Tuhan, di pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk duduk diam, dengar, dan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Shalom. Shalom, puji Tuhan, kita masuk dalam bulan yang ke-9, tinggal 3 bulan lagi. 4 sama bulan September ya. Kita akan menuju tahun yang baru. Nggak terasa ya, sudah 9 bulan kita sudah lewati tahun 2022. Tapi penyertaan Tuhan tidak akan pernah terhenti, tidak akan pernah habis-habis untuk kita semua. Amin. Hari ini kita akan bahas karena judul yang diberikan yaitu tentang kesehatan keuangan. Saya boleh minta tolong pakai papan lagi Pak. Kesehatan keuangan. Nah, kesehatan keuangan itu apa? Ya, kenapa kita perlu sehat secara keuangan? Dari mimbar ini saya tidak menyampaikan teologi tentang kemakmuran, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menjaga iman kita. Mungkin mulai dari awal aja, saya tulis aja Pak. Ya, kita perlu menjaga iman kita dari dosa dan akibat dari tidak sehatnya keuangan. Ya, itu yang akan kita bahas. Bukan masalah bagaimana kita mau diberkati lagi terus. Tetapi yang mau kita bahas adalah bagaimana memiliki keuangan yang sehat. Nah, apa sih keuangan yang sehat itu? Keuangan yang sehat itu adalah, kesehatan keuangan adalah menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, adalah kemampuan seseorang untuk menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran, serta mempersiapkan tentang hal yang tidak terduga ke depan. Bicara yang sekarang dan yang akan datang. Kenapa kita perlu sehat secara keuangan? Karena ternyata dari uang, bukan hanya dari uang ya, maaf. Dari cinta uang banyak timbul akar kejahatan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10, banyak orang terjerat karena nafsu, karena cinta uang, karena mengejar kekayaan. Uang itu sebenarnya dari awal, kapan sih uang itu diciptakan? Uang itu sudah diciptakan dari sejak lama. Ya, sebelum uang itu malah bagi orang berdagang itu lewat barter, lewat tukar barang. Tetapi mereka zaman dulu mempermudah dengan cara alat ganti, alat petukar, yaitu dengan uang. Nah, yang jadi permasalahannya, uang ini dipakai oleh manusia yang berdosa, manusia yang tidak berkenan, sehingga akhirnya uang itu menjadi alat kelaliman. Tetapi kalau uang itu dipakai oleh manusia yang benar, uang itu akan menjadi alat yang baik. Sekali lagi ya, uang itu hanya alat. Kalau dimiliki dan digunakan oleh manusia yang hidup benar, apalagi sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, maka uang itu akan menjadi alat yang baik. Tapi jika uang itu digunakan oleh manusia yang penuh dengan kelaliman, maka uang itu akan menjadi alat yang tidak baik. Kata uang di dalam firman Tuhan terdapat lebih, atau harta ya, uang dan harta terdapat lebih dari 2.500 kata di dalam Alkitab. Ya, terdapat 2.500 kata uang atau harta di dalam Alkitab. Itu menandakan bahwa uang menjadi pokok yang penting, menjadi bahasan yang penting di dalam Alkitab.
memang segala-galanya perlu uang. Memang uang itu bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya membutuhkan uang. Bayar BBM tadi perlu uang, beli sayur perlu uang. Yang jadi salah dalam 1 Timotius 6, cinta uang. Mari kita buka dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun di dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10 mari kita baca bersama-sama. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang telah memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pasal ini, pembacaan firman Tuhan kita dimulai dengan kata, kalau ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ini menunjukkan bagaimana caranya kita sehat dengan keuangan harus penuh dengan rasa syukur. Syukuri dengan apa yang kita sudah miliki, jangan kita berpikir apa yang akan kita miliki. Satu ya, bersyukur untuk apa yang sudah kita miliki dan jangan kita berpikir untuk apa yang akan kita miliki. Bersyukur untuk apa yang Tuhan telah berikan kepada kita dan jangan kita berpikir untuk apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Karena kalau kita pikir apa yang nanti Tuhan berikan, apa yang belum, kita akan punya mental yang terus meminta. Tetapi kalau kita awali dengan rasa syukur, saudara-saudara, ini menjadi kunci utama bagaimana mempunyai kesehatan, keuangan yang sehat. Dikatakan dalam firman Tuhan ada rupa-rupa dosa, ya, pencobaan, jerat, berbagai nafsu yang mencelakakan. Apa saja, saudara-saudara? Ini dalam kehidupan real. Kita interpretasikan firman Tuhan dalam kehidupan real. Contoh yang pertama apa? Ingin cepat kaya katanya. Dengan ingin cepat kaya, kita terjerumus pada investasi yang salah. Ya, apalagi biasanya dengan judi mau lipat gandakan uang saya. Pak, gimana caranya dari 100.000 menjadi 200.000? Oh, caranya gampang, berjudi. Kalau menang, kalau kalah dan rata-rata kalah saudara-saudara. Ya, itu sudah pasti karena tidak ada bandar yang mau rugi. Ya, itu kuncinya. Tidak ada bandar yang mau rugi. Kemarin saya baru balik dari Singapura. Di situ ada beberapa titik tempat judi. Kebetulan exhibition pameran itu di sebelahnya Marina Bay atau di dalam Marina Bay sebenarnya. Jadi saya ngomong sama salah satu karyawan, dia bilang saya belum pernah ke dalam. Oh ya udah, kita lihat aja tapi jangan main ya, biar kamu tahu bagaimana situasi di sana. Dan saya lihat di sana banyak orang yang menghabiskan waktunya dan bahkan dengan mudahnya mereka menghabiskan uangnya. Ya, kalau jumlah taruhannya lebih dari 2 juta, 3 juta sekali taruh, saudara-saudara. Itu satu koin. Kalau misalnya dia taruh 10 koin, berarti bertaruh 20 juta langsung. Kalau menang, dapat. Kalau kalah, habis semua. Wah, luar biasa ya. Tapi ini salah satu dosa dalam mau cepat kaya dan dosa dalam kesehatan keuangan. Kalau kita tidak memiliki keuangan yang sehat. Ya. Kedua, perceraian. Banyak pasangan suami istri yang bercerai karena masalah keuangan. Lebih dari 53%. Pertama, tidak jujur dalam keuangan rumah tangga. Kedua, ya tidak ada penyatuan dalam keuangan rumah tangga.
Ini uang gue, ini uang lu. Ya kita masing-masing aja, itu sama aja kayak pacaran saudara-saudara. Sama aja belum suami istri. Dalam keuangan keluarga harus bersatu. Kalau tidak ada kejujuran dalam keuangan rumah tangga, itu adalah bibit daripada permasalahan keuangan dalam rumah tangga. Dan keduanya perlu sepakat. Nah, statistik menyatat sampai 53% penyebab perceraian karena masalah keuangan. Oleh sebab itu kita merasa penting membahas firman Tuhan mengenai finansial. Lalu belum lagi terjebak dalam hutang. Sekarang itu hutang gampang didapatkan. Ya, dengan menggunakan fotokopi KTP, foto KTP langsung dapat uang. Sangat dimudahkan sekali. Tetapi kalau bisa membayarnya itu bagus. Tapi bagaimana kalau tidak membayarnya? Ya, sebenarnya hutang itu kan dua, saudara-saudara. Hutang yang konsumtif dan hutang yang produktif. Kalau saudara berhutang yang produktif, artinya saudara bisa dapatkan lagi keuntungan. Ya, bisa membayar dan bisa dapatkan keuntungan. Tapi kalau hutangnya buat konsumtif, bisa jadi saudara nggak tahu bagaimana cara membayarnya nanti. Oh, pakai dulu Pak, sedikit lah. Awalnya sedikit. Makanya pinter sekali kalau pinjaman online itu nggak banyak saudara-saudara. Nggak besar nilainya. Mulai dari kecil, saudara sudah kumpulkan puluhan atau belasan. Sehingga akhirnya jatuh dan akhirnya terjerat. Belum lagi dosa-dosa turunan dari cinta uang. Karena tidak dapat uangnya, dia tipu. Karena tidak dapat uangnya, dia curi. Karena tidak dapat uang, dia rampok. Bahkan sampai akhirnya dibunuh. Sangat fatal sekali akibat dari cinta uang. Oleh sebab itu kita perlu bahas bagaimana cara pengelolaan atau kesehatan keuangan lewat 3 hal. Pertama adalah menerima. Uang itu, cash itu dalam catatan accounting, siapa yang accounting di sini, itu merupakan harta lancar, benar ya. Jadi itu flow, itu bisa mengalir dengan cepat. Makanya alirannya pertama adalah menerima dulu income masuk, lalu dikelola, dan lalu terakhir adalah keluar atau memberi. Menerima, mengelola, dan memberi. Yang pertama, bagaimana cara menerima yang sehat. Keuangan yang sehat terdiri dari 3 unsur, menerima yang sehat, mengelola yang sehat, dan memberi yang sehat. Menerima yang sehat adalah yang pertama, haruslah bekerja. Firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 mengatakan, hendaklah kita bekerja. Kalau kita nggak bekerja maka kita tidak makan. Dan mari kita buka dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang 10 sampai 12. Sudah? Oke. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Next. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Bagaimana cara menerima yang sehat? Kita perlu bekerja, kita perlu berusaha, ya bergerak, lakukan. Jangan cuma berpikir saja, merencanakan saja, tapi kita perlu action, lakukan kerjaan. Ini ada kerjaan, misalnya seorang ya belum dapat pekerjaan, ini ada kerjaan, kerjanya apa? Ini, aduh, saya nggak suka kerjaan begini, ya. Lalu dia cari lagi, dapat lagi peluang. Aduh, ini menyalahi jurusan saya jurusannya kan arsitek, tapi saya disuruh jual barang. Oh, ini nggak mau. Akhirnya terlalu banyak pilihan, terlalu banyak mikir,
tidak bekerja dan tidak bekerja. Lalu dia bertanya sama Tuhan, Tuhan kok Tuhan belum kasih saya kerjaan? Tuhan udah kasih kesempatan itu, tapi kita nggak mau ambil kesempatan itu. Yuk action, ya jangan berpikir terlalu banyak, tapi bekerja dan berusaha lebih banyak. Amin. Bahkan dikatakan yang tidak tertib hidupnya, yang tidak mau bekerja dan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi ternyata kalau kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal tidak berguna, itu juga tidak benar. Ya. Apakah kehidupan kita sehari-hari, apakah yang aktivitas kita sehari-hari, coba kita renungi kembali. Apa yang menjadi dari 8 jam waktu produktif kita, apa yang kita kerjakan? Pak, saya kan ibu rumah tangga, saya tidak bekerja. Ibu rumah tangga juga adalah pekerjaan. Bekerja mengurus anak, bekerja mengurus suami, bekerja mengurus rumah. Dan yang kedua, bekerja dengan benar. Bicara tentang rajin. Sudah diberikan kesempatan untuk diberikan pekerjaan, tetapi kita tidak memanfaatkan, tidak melakukan pekerjaan itu dengan rajin. Ini yang harus kita koreksi kembali. Bagaimana di dalam pekerjaan kita, di mana dalam keseharian kita, aktivitas kita, apakah kita males-malesan atau bekerja dengan rajin. Amsal 10 ayat 4 mengatakan orang yang bekerja, orang yang lamban tangannya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi harus bekerja dengan cepat dan bekerja dengan rajin. Mulai masuk kerja dengan rajin. Ya. Udah dikasih pekerjaan, mulai dari awal masuk dengan rajin. Pulang dengan benar. Ya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan benar. Sehingga kita bisa menerima yang terbaik dari Tuhan. Tuhan juga melihat engkau bagaimana dengan di pekerjaanmu? Setia gak dalam perkara yang kecil ini? Apakah engkau setia? Kalau engkau setia, Tuhan akan berikan lagi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yang ketiga, andalkan Tuhan dalam menerima. Betul kita harus action, betul kita harus bekerja dengan benar, bekerja dengan rajin, tetapi ini juga poin yang penting, harus andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan otot kita saja, andalkan otak kita saja, kita bisa kecewa. Kita andalkan teman kita bisa kecewa. Tapi kalau kita andalkan Tuhan dalam menerima, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, Tuhan itu yang memberi loh. Tuhan itu yang memiliki harta kekayaan, dia yang bisa memberikan kita kekayaan. Seperti Ulangan 8 ayat 18 mengatakan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk kita menerima kekayaan itu. Karena He is the owner, dia pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kok kita nggak datang kepada dia untuk minta? Ya. Dan yang terakhir, pemasukan yang benar. Artinya, apakah pekerjaan yang kita pilih ini adalah pekerjaan yang benar, yang halal, atau malah kita menghalalkan segala cara untuk kita menerima uang itu. Banyak orang yang masuk income-nya dari hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu itu. Dan Tuhan mau koreksi. Bagaimana kita evaluasi. Bagaimanakah kita menerima uang ini. Kalau memang tidak benar, mari kita kembali kepada prinsip firman Tuhan. Kita bekerja dengan benar. Ya. Ini menerima, bekerja, andalkan Tuhan dan masukan yang benar. Dan yang kedua,
kita perlu mengelola dengan benar. Katakan mengelola. Nah, ini yang sulit dilakukan. Kenapa? Karena banyak orang yang berpikir saya yang penting masuk aja Pak. Saya nggak usah pilih-pilih, nggak usah pikir-pikir mau dipakai buat apa. Kalau income saya besar, tapi saya kelola dengan saya tidak kelola, ya saya bisa terus dapatkan. Padahal itu hal yang salah. Contoh, saudara-saudara ya, banyak perusahaan yang besar sekalipun, kalau tidak mengelola dengan benar, mereka bisa bangkrut. Ya, jangankan perusahaan, ada orang yang pribadi, personal. Kita tahu artis-artis Hollywood, bahkan artis Hong Kong yang terkenal sekalipun karena masalah pengelolaan yang tidak sehat ini, itu bisa bangkrut. Siapa yang tahu artis terkenal Stephen Chow yang tokoh yang lucu ya, itu sampai punya hutang jutaan US dollar karena pengelolaan yang tidak benar. Aaron Carter juga sama. Penyanyi yang siapa yang kenal Aaron Carter? Ya, saya tahu aja ya, tapi nggak kenal. Kalau kenal dekat berarti. Jadi Aaron Carter juga tadinya luar biasa karirnya, seorang penyanyi yang luar biasa di tahun 90-an. Tetapi saat ini dia juga bankrupt. Wah Pak, saya akan menerima dengan sebesar-besarnya. Saya nggak akan bangkrut. Lihat banyak contoh orang yang menerima dengan besar, menerima dengan sehat, tetapi dia tidak mengelola dengan sehat, banyak juga yang terjatuh. Perusahaan, ada satu perusahaan besar yang namanya Kodak, tahu ya, yang foto. Dari tahun 70-an, dia sudah 74 tahun maksud saya, dan akhirnya tahun 1990, maksud saya 2009, akhirnya dia tutup, saudara-saudara. Jadi pengelolaan yang benar perlu. Bagaimana cara mengelola benar sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama adalah membuat perencanaan. Harus buat perencanaan. Membuat perencanaan dalam firman Tuhan katakan Amsal 13 ayat yang 11, Amsal 21 ayat 5 maksud saya. Boleh dibuka? Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya mengalami kekurangan. Rancangan orang rajin, kita perlu mempunyai rancangan perencanaan di dalam keuangan kita. Orang yang membangun rumah tanpa merencanakan, tanpa perencanaan yang benar, maka sia-sialah bangunan itu. Maka sia-sialah orang itu. Jadi planning itu penting. Kita punya anak, kira-kira nanti akan sekolah di mana, ya. Nanti kita akan mendidik anak ini seperti apa. Itu semuanya perlu perencanaan yang baik. Tetapi tentu balik lagi kita harus andalkan Tuhan. Ini adalah hal-hal yang praktis yang kita bisa lakukan. Tetapi terutama yang kita harus lakukan adalah andalkan Tuhan. Yang kedua, setia atau komitmen. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, maka dia akan diberikan perkara yang lebih besar lagi. Dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Oke, perencanaan kita bagus. Tapi pada saat
kehidupan nyatanya, ya, pada saat realisasinya, lalu kita nggak setia. Jadi percuma saja perencanaan tanpa komitmen. Jadi perencanaan harus disertai dengan komitmen. Kalau mungkin saat ini kita dipercaya yang belum besar sama Tuhan, ayo kita komitmen agar terus Tuhan percayakan lagi, lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Pak, saya jabatannya masih junior staff. Saya kok belum naik-naik. Tetap setia. Percaya Tuhan akan terus tambahkan. Kok penghasilan saya masih segini? Tetap setia. Tuhan pasti akan tambahkan. Pak, kalau segini, kapan saya bisa nabungnya? Kapan saya bisa berhasilnya? Ingat, Tuhan kita itu enggak ada perhitungan. Maksud saya tidak bisa dihitung-hitung. Kalau Tuhan mau berkati saudara, bukan hanya bertambah-tambah, tetapi dia akan berkati berkali-kali. Ya, secara hitungan perencanaan kita, oh kok seperti ini Tuhan. Lalu nanti saya 1 tahun berikutnya paling penambahan salary saya sekian, gaji saya sekian. Kalau Tuhan mau berkati, dia akan berkati berkali-kali lipat. Ya, asal kita setia dalam setiap perkara kita. Setiap perkara itu punya masalahnya beda-beda. Ya, saudara, apakah kita siap? Misalnya nih saudara, tiba-tiba ya seorang karyawan biasa tiba-tiba dapat duit 100 miliar. Apakah langsung bisa tiba-tiba? Bisa jadi mentalnya nggak siap. Ya, sehingga akhirnya dia jatuh juga dalam berbagai pencobaan. Nah, Tuhan dia tahu proses hidup kita. Dia tahu stepping stone kita kapan, ya, bagaimana. Jadi dia memperbesar dulu wadah kita, memperluas dulu kapasitas kita, baru dia kasih. Kalau kapasitasnya enggak mencukupi, itu akan keluar, akan boros, saudara-saudara. Ya, maka Tuhan siapkan dulu kapasitasnya. Dia minta kita setia dalam perkara yang kecil, supaya dia percayakan perkara yang lebih besar. Amin. Yang ketiga, dalam prinsip pengelolaan adalah cukupkan dirimu. Cukupkan dengan apa yang ada. Kita tergoda untuk membeli yang lebih daripada yang kita bisa jangkau, tapi firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 5, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan sampai kita terjerumus jatuh dalam hal yang, karena kita ingin hal yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Tapi kita harus penuh dengan rasa cukup. Bersyukur, cukup. Dan yang keempat, harus boros maksud saya. Harus simpan dan jangan boros. Jangan boros atau harus ada saving. Jangan boros dan harus ada saving. Firman Tuhan mengatakan seorang yang dalam Amsal 13 ayat yang ke-11. Mari kita buka. Setia mengumpulkan harta. Artinya rajin untuk nabung, saudara-saudara. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ayat ini juga bicara tentang kalau mau mendapatkan atau mau sehat keuangan itu butuh proses. Lihat, sedikit demi sedikit. Jangan langsung cepat kaya. Semua punya proses masing-masing. Tuhan tahu bagaimana cara memproses kita. Ingat itu, seperti firman yang sebelumnya, ya. Jangan boros, harus ada saving. Seorang yang kaya yang bernama John Rockefeller, bisnismen yang luar biasa, tahun 1939, dia ada tahun 1939, itu dia mempunyai perusahaan minyak terbesar saat itu, namanya Standard Oil. Dia katakan gini, saya menghabiskan
hanya 20% saja untuk, maksud saya dia menghabiskan 20% untuk memberi dan saving. Sisanya 80% dia pakai. Begitu juga dengan prinsip, saya percaya dia pakai prinsip Yusuf. 20% dipakai, 80%, maksud saya 20% disimpan, 80% digunakan. Jadi harus ada yang disimpan. Saudara, kalau saudara dapatkan income 5 juta contohnya, janganlah kita habiskan semua. Harus ada yang diinvestasikan atau yang disimpan. Karena kesehatan keuangan berbicara tentang bagaimana caranya kita mempersiapkan apa yang tidak terduga di depan. Dengan tidak boros, saudara-saudara, kita belajar menyimpan penghasilan kita beberapa persen, beberapa bagian. Nah, terutama ibu-ibu rumah tangga juga ya. Ini kata ini harus dipahami juga. Jangan sampai boros. Ya. Karena gangguan, godaan-godaan itu ada di mana-mana saudara-saudara. Keluar rumah udah ada godaan. Ya. Masuk ke mall banyak lagi godaan. Biasanya godaan itu terang benderang saudara-saudara. Makanya tulisan sale itu warnanya merah merona. Ya, sangat terang sekali, tapi tulisan syarat dan ketentuan kecil sekali. Orang yang sehat keuangan, dia yang pandai, dia yang harus pandai mengatur, mengelola keuangan. Karena kita adalah pengelola. Sebenarnya kita adalah pengelola. Ayat 1 Timotius 6 tadi mengatakan bahwa kita itu datang ke dunia, lahir ke dunia itu dengan tidak membawa apa-apa. Dan kita nanti meninggalkan dunia dengan tidak membawa apa-apa. Artinya semuanya adalah titipan. Semuanya adalah titipan. Kita dipercaya sebagai manajernya Tuhan. Kita bukan pemilik daripada harta kita. Kita bukan pemilik dari apa yang kita miliki sekarang. Karena pada saat sewaktu-waktu Tuhan panggil, kita gak bisa ambil, kita gak bisa bawa terus. Nah, bagaimana kita sebagai pengelola ini, apakah pengelola yang jujur, pengelola yang benar? Oke. Dan selanjutnya, setia di dalam atau sehat dalam memberi. Memberi. Apa prinsip firman Tuhan dalam hal memberi? Ternyata kita bisa memuliakan Tuhan, memberi kepada Tuhan, dan memuliakan Tuhan dengan harta kita. Ada beberapa cara memuliakan Tuhan. Ternyata dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan penyembahan kita, dengan pujian kita, dengan hidup kita. Juga kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita. Yang kedua, kita bisa memberi kepada sesama kita. Sebagai orang yang sehat, keuangannya, orang yang punya keuangan yang sehat, dia akan, hatinya tidak akan tahan kalau melihat orang yang kesusahan. Dia akan tergerak dan bergerak untuk menolong. Berilah maka engkau akan diberi. Orang yang punya keuangan yang sehat, dia bisa memberi kepada Tuhan, dia bisa memberi kepada sesamanya, dan yang terakhir ini adalah hal yang kita, sebenarnya ini bukan memberi, saudara-saudara. Tapi ini merupakan satu kewajiban kita, mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan.
Dalam Maliaki ketiga ayat 9 sampai 10, 10 sampai 11 maksud saya, kita menemukan bahwa ada berkat Tuhan dalam memberikan perpuluhan. Saat kita memberikan perpuluhan, kita mengembalikan apa yang jadi haknya Tuhan, maka kita bisa memberi dengan sehat. Saya simpulkan 3 hal tadi. Pengelolaan keuangan yang sehat adalah menerima yang sehat, mengelola yang dengan sehat, lalu memberi dengan sehat. Saat kita lakukan itu, kita sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan pada Tuhan Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 19, mari kita buka bersama-sama. Filipi 4 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 2, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apakah kita kaya dalam Kristus Yesus? Bagaimana caranya kita kaya dalam Kristus Yesus? Kita melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Seperti tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Yang saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan dengan melakukan firman, dengan kita melakukan firman Tuhan terlebih dahulu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala, kita renungi firman ini. Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan, lewat firman ini mengingatkan kami bahwa uang yang Tuhan percayakan kepada kami itu merupakan titipan Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami mengelola dengan benar, saat kami bisa dipercaya, Tuhan akan terus tambahkan Tuhan. Tuhan, mulai saat ini Tuhan kami mau melakukan prinsip firman Tuhan dalam kami menerima, dalam kami mengelola, dan dalam kami memberi Tuhan. Agar kesehatan keuangan terjadi Tuhan. Dalam hidup pribadi kami, dalam keluarga kami, Tuhan, dalam segala sesuatu yang kami lakukan, kami mau menerapkan firman Tuhan, prinsip ini di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, jika kami Tuhan saat ini, akhir-akhir ini, ada dalam permasalahan keuangan. Kami percaya Engkaulah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyiapkan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan bukakan berkat-berkat-Mu pada kami Tuhan. Kami percaya Kau akan memenuhi segala keperluan kami. Asal kami melakukan apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Hajat segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Kami percaya Tuhan Engkau akan memenuhi segala keperluan kami di dalam Yesus Tuhan. Tuhan, kami mau bekerja dengan baik Tuhan. Kami mau bekerja dengan benar Tuhan. Kami Tuhan mau mengelola dengan benar Tuhan. Tuhan, kami tidak akan memboroskan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami akan menggunakan Tuhan dengan benar Tuhan. Dan kami akan memberi Tuhan dengan penuh dengan sukacita dan kerelaan hati kami. Untuk Tuhan dan untuk sesama kami Tuhan. Tuhan, kami mau jadi saluran berkat-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan, usaha mereka Tuhan, kami percaya Tuhan Kau berkati mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami mau melakukan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan telah katakan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang Bapak dan Ibu, hamba-hamba Tuhan untuk datang ke depan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Mari sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kesempatan kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Lewat perjamuan ini, bersekutu dengan anak-anak Tuhan di tempat ini. Layakan kami Tuhan agar kami dapat menerima yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap. Haleluya, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Amin. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucap
persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat suara kita. Terima Sangat pujian kasih, kita. syukur buat pengorbananmu, syukur buat penebusan yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik bagi kami. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami bersyukur Tuhan untuk 2000 tahun lalu Engkau telah mati untuk kami Tuhan. Telah bangkit buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan ini Tuhan. Untuk perjamuan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Saat kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami Tuhan. Kami percaya ada mujizat Tuhan terjadi Tuhan. Ada berkat Tuhan.
Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara diberkati lewat kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya PS Daniel. Kami sungguh diberkati, doa kami sehat terus Pak. Dan semakin nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan dan pelayanan Bapak. Baik Bapak Saudara, kami menyambut bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Bolehkah bangkit berdiri? Kami rindu berkenalan karena kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Adakah? Jangan malu-malu, ada di sebelah kanan saya, boleh kita kasih salam atau tepuk tangan. Ada sebelah kiri saya, anak-anak muda yang luar biasa. Wow, boleh kasih salam kiri kanannya, iya. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan selamat datang bagi kedua jiwa yang hadir pada siang hari ini. Gereja ini sangat terbuka untuk kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita lewat harta kita memuliakan nama Tuhan, amin. Karena sampai hari ini Tuhan terlalu baik, sudah menyertai, memberkati dan memelihara hidup kita. Ada amplop di kursi Bapak Ibu Saudara masing-masing, boleh diisi perpuluhan, pembangunan, ucapan syukur atau misi, apapun itu bentuknya, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau sudah, boleh kita sama-sama kita angkat amplop kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus dahsyat atas hidup kami. Ajar kami untuk terus bijak menata hidup kami, menata kesehatan kami, kesehatan keuangan kami, apapun itu bentuknya. Ajar kami bertanggung jawab untuk terus memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada siang hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengembalikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Bapa, kami mau belajar memuliakan nama Tuhan lewat harta, lewat apa yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kami. Mari Tuhan berkati persembahan ini. Pembangunan, buah sulung, misi, persembahan ucapan syukur, diakonia, apapun itu bentuknya. Kami percaya seluruh jemaat-Mu yang mengasihi Tuhan, yang dengan sukarela, sukacita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati menurut kekayaan dan kemurahan Tuhan. Berkati pekerjaan kami, bisnis kami, rumah tangga kami, masa depan kami, anak-anak kami, suami istri dan jodoh kami. Kami percaya Tuhan akan lakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati kuduskan persembahan ini. Pakai gereja ini untuk terus memperluas kerajaan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus dengan sukacita kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan kita akan saksikan news. Kami persilakan multimedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Dani Supriyanto atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Stephen Pirajo. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dengan mengikuti ibadah praise and worship pukul 7 malam. Ibadah kita akan diadakan besok Sabtu pukul 6 sore. Tuhan
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pengumuman tambahan dari PS, adakah? Tidak ada. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Silakan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu atas hidup kami Bapa. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Engkau terus memelihara hidup kami dengan tidak kurang satu apapun saat ini. Kami bersyukur Bapa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh merasakan hadirat dan kuasa Allah menjamah setiap kami Bapa. Bahkan kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup Tuhan, dapat mengelola keuangan dengan baik. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami dapat melakukannya dengan baik Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Tuhan kami percaya Tuhan juga memberkati Pastor Daniel yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Roh Kudus terus memberikan pencerahan, Roh Kudus terus memberikan hikmat, pengetahuan, pewahyuan daripada Tuhan, terus mengalir daripada Tuhan dalam hidupnya. Urapan Tuhan semakin luar biasa sehingga Bapak Gembala Sidang kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang melalui pelayanannya, melalui kehidupannya Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya juga Tuhan buat istri kekasihnya juga Tuhan berkati Ibu Vera. Roh Kudus terus bekerja dalam hidupnya. Tuhan tambahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, pewahyuan daripada Tuhan. Pengurapan ilahi terus turun atas hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Ibu Vera menjadi pendoa yang luar biasa Tuhan pakai. Jadi saluran berkat dalam kehidupan, dalam pelayanan maupun Tuhan dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya Bapa. Tuhan terima kasih, berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan, pakai luar biasa. Dan apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Baik dalam usaha pekerjaan mereka dibuat Tuhan semakin diperluas. Mereka akan terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka diberkati untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang. Roh Kudus Engkau terus menuntun setiap langkah mereka. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Kau sertai perjalanan mereka Tuhan sehingga mereka aman, terkendali dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan buat keluarga besarnya, anak-anaknya semua aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka sehat, kuat, mereka cerdas Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Jadi kesaksian hidup mereka bagi banyak orang. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kedua orang tua daripada Pastor Daniel maupun Ibu Vera. Berikan mereka kesehatan, damai sejahtera, sukacita Allah, kebahagiaan dari Tuhan terus mengalir dalam hidup mereka. Biar mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam masa tua mereka Bapa. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat semua pastor yang ada di tempat ini. Tuhan berkati semua pastor yang ada Tuhan, baik itu Pak Steve Tuhan maupun Pak Esra Tuhan, juga Pak Ferry dan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayanan kami sehingga kami jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tambahkan hikmat, pengetahuan, pewahyuan daripada Tuhan terus mengalir dalam hidup kami Bapa, sehingga kehidupan kami dan keluarga kami menjadi saksi Tuhan. Tuhan terima kasih, anak-anak kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, berhikmat, cinta Tuhan, takut akan Tuhan, jadi berkat dimanapun mereka berada Bapa. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa buat core tim yang ada. Tuhan berkati dengan seluruh keluarga besar mereka Bapa. Tuhan berkati apa yang mereka usahakan, kerjakan, pelayanan mereka dibuat Tuhan berhasil. Tuhan biar core tim ada kesatuan hati di dalam Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan ada atas setiap core tim yang ada. Tuhan berkati Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya core tim Tuhan menjadi berkat dan dampak bagi gereja-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat semua WL Tuhan, pemusik, juga sebuah Tuhan yang sudah melayani singers Tuhan, juga usher Tuhan yang mengajar sekolah minggu Tuhan, semua Bapak yang terlibat multimedia Tuhan memberkati pelayanan mereka, pakai hal lepas hal lebih luar biasa Tuhan. Pengurapan ilahi turun atas mereka, berkat Tuhan tercurah atas mereka, baik dalam pelayanan, dalam studi dan pekerjaan mereka, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir pada hari ini, bahkan mereka yang belum sempat hadir Tuhan berkati dimanapun mereka berada Bapak.
Bapa. Biar damai sejahtera Tuhan, sukacita Allah terus bekerja dalam hidup mereka Bapa. Kami berdoa juga buat jemaat mungkin yang hari-hari ini kesulitan ekonomi. Tuhan tolong mereka Bapa. Biar Engkau memberkati mereka Tuhan. Bahkan yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka Bapa. Sehingga mereka boleh mendapat berkat yang datangnya dari Tuhan. Sukacita Allah memenuhi hidup mereka Bapa. Buat mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Buat mereka yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Tuhan terima kasih buat jemaat-Mu setia kepadamu Tuhan. Setia beribadah, setia melakukan firman Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan, mereka usahakan dibuat Tuhan berhasil. Dan mereka akan terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, dan diberkati oleh Tuhan. Untuk jadi saluran berkat juga bagi banyak orang. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur juga saat ini Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi Indonesia. Roh Kudus, mari Engkau bekerja atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Kalau hari-hari ini bangsa kami sedang bergejolak karena semua harga naik. Kami tahu Tuhan, bangsa kami ada dalam kendali-Mu Bapa. Biar tetap aman terkendali karena Tuhan yang menjaga bangsa kami. Karena Tuhan yang menjaga kota kami. Jangan biarkan Tuhan orang melakukan hal-hal yang anarkis. Kami tolak semua di dalam nama Yesus. Biar semua Tuhan boleh menerima dengan tangan terbuka. Apapun keputusan pemerintah kami, itu yang terbaik bagi bangsa ini. Tuhan, kami mau memberkati pemerintah bangsa kami. Biar mereka, kinerja mereka ada yang terbaik bagi bangsa ini Bapak. Berkati Bapak Presiden kami. Berkati semua orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan bangsa kami. Biar mereka melakukan semua yang terbaik demi kesejahteraan bangsa kami. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur biar roh takut akan Tuhan ada atas pemerintahan bangsa kami. Tuhan, bahkan semua instansi yang ada dalam pemerintahan bangsa kami. Juga Tuhan TNI, kepolisian Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi mereka Bapa. Berkati kinerja mereka. Biar mereka dengan rasa takut akan Tuhan menjaga keamanan di bangsa ini. Ketertiban di bangsa ini Bapa. Jauhkan mereka dari segala hal-hal yang bukan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Kami percaya berkat-Mu nyata atas bangsa kami. Berkat-Mu nyata atas Jakarta Tuhan, kota kami. Aman terkendali karena Tuhan. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi kota kami Jakarta. Dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Banyak orang akan bertelut mengaku Yesus adalah Tuhan. Tuhan terima kasih. Bagimu segala hormat dan puji. Kami siap menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita, buka kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Besar